Luar biasa. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ada satu kisah yang akan selalu dikenang tentang kemenangan yang hakiki. Paling tidak, kisah itu telah jadi satu catatan sejarah di dunia pelari maraton. Kisahnya terjadi pada 2 Desember 2012 dalam kompetisi Burlada Navarre Spanyol. Kisah tentang dua pelari jarak jauh yang bernama Ivan Fernandez dari Spanyol dan Abel Mutai dari Kenya. Pada pagelaran itu, Fernandez berada di posisi kedua dan agak jauh dari Mutai. Namun ketika akan memasuki garis finish, Mutai melambat dan berhenti. Padahal jarak garis finish masih sekitar 10 meter. Teriakan Fernandez yang meminta Mutai tetap berlari tidak dimengertinya. Namun, Fernandez terus mendorong Mutai sehingga mereka tetap bisa berlari dan Fernandez tetap di sisi belakang. Di pertandingan itu, Mutai yang dinobatkan sebagai pemenangnya. Meskipun ada kesempatan terbuka untuk Fernandez jadi juaranya. Namun, keteguhannya pada nilai sportivitas justru membuat dia jadi pemenang yang sesungguhnya. Fernandez telah membuktikan bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Sahabat, kisah di atas adalah salah satu dari banyak kisah yang terjadi di kehidupan ini yang masuk dalam kelompok luar biasa. Bahkan mungkin juga di antara kita pernah mengalami peristiwa spesial itu. Banyak peristiwa yang terjadi yang melebihi batasan biasanya. Salah satunya adalah peristiwa kebaktian di gereja. Setelah hampir 20 bulan kebaktian dilakukan secara online, kini sudah mulai dilakukan offline. Namun beda dengan waktu sebelum pandemi, karena kini offline terbatas dan kebaktian juga berlangsung online dan offline secara bersama-sama. Firman Tuhan tersiar lebih luas. Sahabat, mari bersama menengok beberapa peristiwa yang tercatat di Alkitab kita. Peristiwa luar biasa yang menceritakan wujud iman, teguran, dan panggilan. Peristiwa yang menceritakan wujud iman. Ketika Yosua mengikuti perintah Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari berturut-turut, 6 hari mengelilingi sekali, dan hari ke-7 mengelilingi 7 kali, maka runtuhlah tembok itu. Yosua 6 ayat 1-27. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 2. Ketika Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak dan Tuhan menyediakan domba jantan yang tersangkut dalam belukar. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Peristiwa yang menceritakan teguran. 1. Ketika Allah murka, ada peristiwa yang membuat Bileam memukul keledainya 3 kali. Hal itu terjadi karena keledainya melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Tetapi Bileam beroleh pernyataan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. 2. Ketika Zakaria menjadi bisu karena tidak percaya perkataan malaikat Gabriel yang memberitakan doanya memiliki anak akan dikabulkan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Peristiwa yang menceritakan panggilan. 1.
Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. 2. Ketika Gideon meminta tanda kepada Tuhan atas guntingan bulu dan tanah di sekitarnya, di mana tanda pertama guntingan bulu berembun dan tanah sekitarnya kering. Tanda kedua sebaliknya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sahabat, selamat merayakan peristiwa luar biasa kelahiran Kristus dalam sukacita dan damai sejahteranya, Immanuel.